Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koi Indonesia. Apa kabar semuanya para subscriber channel YouTube Catatan Siawok? Semoga Anda sehat dan juga puasanya lancar ya di bulan suci Ramadan ini, dan juga segala aktivitas, lalu juga mungkin apapun lah yang Anda lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan pada video kali ini kita coba membahas, karena banyak pertanyaan seputar waduh kena air, dicipratan air sama si Koi itu masak. Jadi jadi lupa nih. Jadi beberapa waktu lalu ya, kurang lebih 2 sampai 3 minggu lalu, saya sempat di WhatsApp ya oleh salah satu teman gitu kan, ada dua orang ya, tepatnya dua orang bertanya, kok ikan di rumah kamu masih hidup aja sih gitu kan. Terus dia bilang, di rumah saya paling maksimal tuh 2 sampai 3 hari gitu kan, si ikan koi itu bisa bertahan lama. Makanya dia beli ikan yang dalam tanda kutip biasa aja gitu kan, biasa aja dari segi harga, mungkin hanya sekitar 20 sampai 30 ribu. Terus juga ukuran juga nggak gede-gede amat. Terus istilahnya, kalau istilah penghobi koi mungkin ikan tester untuk di kolam, waktu kolam mulai running begitu. Dan akhirnya saya pun bertanya gitu kan, emang sistemnya seperti apa gitu kan, terus ikannya seperti apa, kolamnya seperti apa. Nah, pasti cek memang kolam gini aja, kolam gitu kan, tanpa ada chamber, tanpa ada aerator dan hanya pancuran saja begitu. Jadi kesimpulannya, pada hal yang pertama yang membuat ikan koi kita mudah mati, mungkin nggak cuma seminggu ya, bahkan kurang dari 3 hari, disebabkan karena si kualitas air yang mungkin tidak terjaga. Karena kan ikan koi itu bicara soal memelihara air ya, bukan memelihara ikan. Sebenarnya sih seperti itu kalau bicara soal ikan koi. Nah, terus faktor yang berikutnya adalah selain kualitas air yang tidak ada chambernya, karena kan bicara soal chambernya, ini pun jadi pelajaran juga ya. Jadi ini kita sharing lah ya, karena saya pun jujur baru main koi kurang lebih 1 tahun ke belakang. Jadi mungkin sering kita bahas ya mengenai kondisi filter. Di sini ada filter mekanis ya, ada sistem filter mekanis yang berisi jaring nelayan dan juga jet mat ya, walaupun posisinya tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu rapi. Ini chamber pertama. Lalu chamber kedua yakni ada biobol, lalu juga ada lava rock, terus ada karang jahe gitu kan. Ini ditempatkan untuk filtrasi biologis. Di sini pentingnya di sini ya, karena ada mekanis, ada biologis, dan di sana ada pompa dan lampu UV. Di sana itu merupakan salah satu faktor di mana ikan kita ataupun kualitas air kolam bisa terjaga gitu kan. Karena di sistem ataupun di kolam ikan koi ini penting untuk menjaga bakteri baik yang biasanya saya pakai coba bakteri starter, dan juga dikasih aerator juga di sini penting ya, karena di sini si bakteri baik itu kan pasti hidup ya, bakteri baik itu hidup. Jadi perlu adanya aerasi begitu dari si aerator sendiri begitu. Juga aerator juga kita pakai LP20 gitu kan, jadi lumayan untuk membuat kandungan oksigen ya di dalam airnya agak lumayan lah begitu. Nah, itu ya faktor chamber yang berpengaruh pada air, dan juga aerasi ya yang jelas sangat penting di sini, dan juga air pancuran juga seperti itu ya. Alhamdulillah berkat bantuan dari Kang Atep Koi ya. Jadi nanti yang mau bikin kolam nggak bisa kontak Mang Ewok, nanti kita coba survei ya. Nah, itu soal pentingnya mungkin air yang ada di kolam koi, biar ikan koi nggak cepat mati. Tapi selain bicara soal kolamnya gitu kan, ketika kolamnya sudah matur. Tapi sebelumnya mungkin ketika kita bicara soal kolam ya, soal kolam kan pasti kolam tuh ada fasenya, fase untuk di maintenance ya, ataupun ketika contoh dibuat pertama. Nah, hal yang terkadang kesalahan yang dilakukan oleh para penghobi adalah terlalu
gak sabaran gitu kan, gak sabaran untuk segera memasukkan air, memasukkan ikan, dan ternyata masih ada kandungan semen, cat dan lain sebagainya. Jadi saran berikutnya adalah ketika sebelum ini, nampaknya harus jadi saran pertama ya, maaf agak ngecok ya. Jadi harusnya itu ketika si kolam 7 udah jadi, setelah semuanya kering, semuanya sudah aman, pastikan kita masukin istilahnya dibilas dulu ya, dibilas dulu, kurang lebih penuhin airnya, terus kita pakai PK ya, jadi minimal si zat-zat kimia yang terkandung dalam kolam koi kita itu itu bersih, itu matilah si zat-zat kimianya oleh PK begitu. Jadi sebelum ikan koi kita masuk, sebaiknya masukin PK dulu, kurang lebih di running dulu 2-3 harian lah, biar si PK-nya si airnya aman gitu. Dan setelah itu buang, lalu masukin air baru ya, air baru di running lagi, dan setelah itu dikasih garam ya, garam misalkan tuh ini ikan ini kolam 4 ton, kasih 4 kilo garam gitu ya, 4 kilo garam masukin. Setelah itu masukin bakteri starter ya di chamber 2 seperti itu, dan di running sama aerator juga ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus yang tak kalah penting setelah bicara soal air dan juga kolam, yang tak kalah penting adalah ikannya gitu. Nah terkadang para penghobi ya, penghobi baru, terutama penghobi baru kan sama seperti saya, nggak sabaran gitu kan, nggak sabaran ikan kita supaya masuk, supaya bisa melihat, bisa hand feeding ya seperti ini, bisa hand feeding, bisa istilahnya diusap-usap gitu ya, diusap-usap. Itu adalah ketika proses karantina gitu. Makanya di sini alhamdulillah kita dibuatkan bak karantina khusus ya. Jadi ini bak karantina khusus, sama di dalam juga ada akuarium. Jadi ini penting karena proses apakah ikan, terutama ikan dari luar negeri, ikan dari Blitar, dari luar kota dan sebagainya, itu wajib untuk dikarantina. Bahkan ketika saya dapat ikan dari KBB-nya, dari Kabupaten Bandung Barat, dapat ikan dari Manglayang, biasanya saya karantina dulu gitu, nggak langsung masukin ke kolam begitu. Itu sangat penting begitu sebelum akhirnya ikan masuk ke kolam. Jadi kurang lebih proses karantina tuh ada ya di video sebelumnya, kurang lebih minimal 7 hari, maksimal mungkin bisa lebih dari 14 hari gitu kan. Itu saran dari Paman Keko, itu paling penting begitu. Jadi untuk memastikan si ikan tuh aman lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga bisa dikatakan untuk sistem bisa dikatakan si fisik dan juga si ikannya juga udah siap gitu kan di jalan pasti istilah Sundana kaoyak-goyak ya, kegoyang-goyang gitu kan, pasti stres. Jadi perlu dilakukan karantina, jangan dikasih pakan kurang lebih 7 hari. Terus kalau misalkan mau nyoba dikasih pakan cukup 1 atau 2 butir saja gitu. Jadi untuk ngecek tingkat nafsu makannya apakah sudah normal lagi atau seperti apa, atau belum begitu ya. Jadi itu paling penting. Dan juga tak kalah penting ketika sudah karantina gitu kan, di karantina kan diapung dulu di atas permukaan kolam. Nah ketika proses dari karantina gitu kan masuk ke kolam utama, ini pun perlu diapungin lagi. Kalau saya cari amannya sih gitu, jadi diapungin lagi, kasih oksigen dulu kurang lebih 30 sampai 1 jam, diapungin gitu kan, diapungin di kolam ini, diapungin, terus dimasukkan ke ember yang biru ya, biasanya ember yang biru, dimasukkan dulu, terus kita kasih gayung kurang lebih 4 sampai 8 gayung ya, 4 sampai 8 gayung untuk istilahnya menyamakan air ya, kondisi air. Lalu kan pasti bedanya air garam dan air yang ini biasanya dikasih garamnya kan sebulan sekali begitu. Jadi bukan yang kalau yang karantina kan itu langsung kasih garam ya, kasih garam. Ya pasti kan ada perbedaan air. Jadi kita diadaptasikan dulu sama si kondisi air kolam dan air karantina begitu yang ada di kantong karantina begitu. Nah, itu penting, biasanya setelah 1-2 menit baru berani masukin ikan. Dan ketika masukin ikannya harus langsung masuk ke dalam ya. Kalau misalkan ikannya loncat-loncat itu bahaya gitu. Jadi lebih baik diangkat lagi, dimasukin ke ember yang sebelumnya atau penjolang yang sebelumnya. Jadi supaya mungkin ketika tadi baru 1 menit, kita coba 5 menitan gitu untuk proses adaptasi dari air lama dan air kolam utama seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih hal yang harus diperhatikan. Dan kalau bicara ikan koi gampang mati ya, mungkin itu ya ada yang salah di sistem
filtrasi, ada yang salah di kolam kita, ada yang salah di proses karantina kolam kita. Jadi insya Allah kalau misalkan kita bisa melakukan proses yang tadi saya sebutkan, ini minimal bisa membuat ikan koi di kolam kita tuh sehat dan gak gampang mati seperti ini ya. Jadi ini pun tuh ya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan yang pentingnya adalah kita jangan kasih makan dulu ya. Kita jangan dulu kasih makan ikan selama kurang lebih 1-2 hari ya. Ketika baru ikan masuk ke kolam baru 1-2 hari kita puasakan dulu gitu ya. Puasa sunnah dulu lah. Puasa dulu supaya dia si insangnya juga bisa bagus ya, bisa tidak terlalu capek mungkin ya. Dan juga mungkin pencernaannya juga kita istirahatkan dulu. Nah setelah itu kasih pakannya jangan berlebihan, itu yang paling penting ya. Jadi rata-rata ikan mati itu bukan karena jarang dikasih pakan. Kalau jarang dikasih pakan mungkin dampaknya lebih ke kurus ya, kurus, gak terlalu gemuk. Tapi kalau bicara soal ngasih makan yang berlebihan, itu pun menjadi salah satu faktor ikan koi kita gampang mati gitu. Apalagi misalkan tuh ada sisa-sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan koi, itu bisa menjadi amoniak bisa jadi persoalan juga. Apalagi misalkan tuh nanti si kotorannya itu tidak terfilter dengan baik. Ini pun akan berbahaya bagi si ikan dan bisa sakit, dan dampak panjangnya adalah kematian. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Semoga ikan koi Anda sehat. Karena kalau ikan koi Anda sehat, Anda pun akan sehatnya. Pasti tidak akan banyak pikiran. Apalagi misalkan tuh di rumah gitunya lagi ada prahara gitunya, di kantor lagi banyak pikiran. Ketika lihat kolam, ternyata di kolam pun ada prahara. Ini pun bisa jadi masalah ya. Semoga Anda sehat, koi Anda sehat, keluarga Anda bahagia, dan rezeki Anda dipermudah ya. Terima kasih, hatur nuhun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari Mang Ewok, hatur nuhun.